Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi English lovers, welcome to my video. Hai para pelajar bahasa Inggris, selamat datang di video saya. In this video, you are going to learn about the use of to be in past form. Jadi di video kali ini, kalian akan belajar tentang penggunaan to be dalam bentuk lampau. Some of the students still confused about the difference between to be in present form and to be in past form. Beberapa siswa masih bingung dalam membedakan antara penggunaan to be dalam bentuk sekarang dan to be dalam bentuk lampau. Now in this video we are going talk especially for to be in past form. Okay, the use of was and were. Penggunaan was dan were. Was and were are both in the past form tense. Was and were are both in the past tense. Jadi to be was dan were ini keduanya dalam bentuk past, dalam bentuk lampau. How do you use was and were? Bagaimanakah kalian menggunakan to be, was and were dalam sebuah kalimat? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu bahwa was and were dihubungkan dengan subjek. Nah, subjek itu sendiri terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah first person, yang di dalamnya ada subjek I dan we. I artinya saya, we artinya kita. Kemudian second person. Second person ini artinya subjek orang kedua. Kemudian third person, subjek orang ketiga, ada he, ada she, it, dan they. He, she, dan it ini adalah orang ketiga dalam bentuk tunggal, sedangkan they orang ketiga dalam bentuk jamak. Now let's see the subject and to be. Untuk subjek I, he, she, dan it itu dipasangkan dengan to be was. So we say I was, he was, she was, and it was. And subjek we, you, and they itu dipasangkan dengan to be were. So we say we were, you were, and they were. Now let's see some examples in positive sentence. I was in Medan last week. I was in Medan last week. Subjek I diikuti oleh to be was, kemudian diikuti oleh adverb of place, diikuti oleh kata keterangan tempat Medan. Nah, ini artinya saya berada di Medan minggu lalu. If we talk something that happened in the past, we use to be was and were. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi di waktu lampau, maka kita menggunakan to be dalam bentuk lampau pula, yaitu was dan were. He was a great president. Subjeknya adalah he, dia ini adalah kata ganti subjek, kata ganti orang, ketiga tunggal. Dia adalah seorang presiden yang luar biasa. He was. Jadi sekarang dia bukan lagi seorang presiden karena kita menggunakan kata was. For example, di sini kita menggunakan subjek Soekarno was a great president. Boleh saja, tapi ini diganti menjadi kata ganti he. Kemudian apple was her favorite fruit. Apple was her favorite fruit. Apple subjeknya, kemudian diikuti oleh to be was, kemudian diikuti oleh kata keterangan her favorite fruit. Apel adalah buah kesukaannya. Jadi dulu ini seorang anak mungkin suka sekali makan apel sehingga ini dikatakan dalam kalimat apple was her favorite fruit. Nah, kalau sampai sekarang masih buah kesukaannya, maka was ini boleh diganti menjadi is. They were my classroom mates. Subjeknya adalah orang ketiga dan jamak diikuti oleh were. Mereka dulu adalah teman kelas saya. Jadi classroom mates ini adalah teman kelas. Let's see examples in negative. Qatar was not a rich country. Jadi negara Qatar bukan sebuah negara yang
kaya, rich. Ini dulu. Sekarang Qatar sekarang menjadi negara yang kaya sehingga kalimatnya seperti ini. Qatar is a rich country. Next, we were not invited to his birthday party. Subjeknya adalah we, diikuti oleh to be were, tambah not, kemudian diikuti oleh past participle. Past participle ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Invited itu artinya mengundang, tapi ketika dihubungkan dengan to be, maka dari mengundang berubah arti menjadi diundang. Dari active become passive. We were not invited to his birthday party. Kami tidak diundang ke pesta ulang tahunnya. Okay, Hagia Sophia was not a mosque, but it was a church. Jadi Hagia Sophia ini dulu bukan sebuah masjid, akan tetapi Hagia Sophia itu dulu sebuah gereja. Kenapa di sini menggunakan it? Karena ini adalah kalimat pengulangan, ini adalah kata ganti pada subjek yang pertama yaitu Hagia Sophia. Karena ini merupakan sebuah bangunan, merupakan noun, kata benda, maka Hagia Sophia diganti menjadi it. Okay, and the girl wasn't lazy, but she was too tired. Subjeknya yang kita gunakan adalah the girl. Wasn't ini adalah singkatan dari kata was not. Okay, boleh seperti ini penulisannya diikuti oleh kata sifat. The girl wasn't lazy, but she was too tired. Gadis itu tidak malas sebenarnya, hanya saja dia terlalu kecapean sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. The girl wasn't lazy, but she was too tired. Now let's see the examples in interrogative sentence. Nah, mari kita lihat contoh kalimat dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah, was Hagia Sophia a church? Jika membuat kalimat pertanyaan, maka kita menuliskan to be terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh subjek. Maka ini artinya, apakah Hagia Sophia dulunya sebuah gereja? Was Hagia Sophia a church? Jika kita mau menjawab, maka ketika jawabannya positif, maka kita mengatakan yes, it was. Kalau negatifnya, maka kita mengatakan oh no, it was not. Were you and Andy in school yesterday? Nah, ini menanyakan sebuah posisi di waktu yang lampau, yaitu kemarin. Were you and Andy in school yesterday? Mengapa kita menggunakan to be were? Sebab di sini subjeknya adalah you dan Andy, jadi ada dua orang. Maka itu dalam bentuk jamak, sehingga to be yang kita gunakan adalah were. Okay, was Prabowo the president of Indonesia? Apakah Prabowo dulu adalah presiden negara Indonesia? Tentu jawabannya bukan. Was Prabowo the president of Indonesia? Di sini menggunakan to be was sebab Prabowo ini adalah dalam bentuk tunggal atau singular dalam bahasa Inggris. Oke, saya kira seperti itu penjelasannya tentang the difference between to be in present tense and to be in past tense, to be in present form and to be in past form. So don't get any mistake if you are making some sentences using to be. Well, students, if you have any questions, please write down your comment and don't forget to like and subscribe this video, and then you are going to see every video in next video. Okay, thank you and bye-bye for now.